Dan selamat datang di live session hari ketiga Bootcamp Power Up with Excel. Mungkin kemarin di Day One kan udah lihat aku ya, tapi mungkin ada juga yang lupa. Jadi kenalin lagi, aku Joyce yang akan membantu acara malam ini. Nah, malam ini aku nggak bakal sendirian lagi nih, tapi aku bakal ditemenin sama. Oke, jadi sebenarnya malam ini aku bakal ditemenin sama Kak Dini nih. Tapi mungkin suara Kak Dini belum terdengar ya? Hai hai. Oke, udah aman. Oke, Kak Dini, Oke, mungkin aku boleh perkenalan perkenalkan. dulu kali ya, Joyce. Oke. Hai hai, aku Dini dan kita berdua bakal nemenin kalian malam ini sampai akhir acara sebagai Master of Ceremony kece kalian nih. Wah, 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 udah sampai hari ketiga nih, Kak Dini ya. Makin semangat nih pasti harusnya. Jadi hari ini kita bakal dapat materi yang gak kalah keren nih dari hal-hal sebelumnya. Dari hari-hari sebelumnya. Nah, bener banget nih Joyce. Jadi siapin diri dan fokus kalian ya. Dan mungkin kita bakal mulai nih ke bagian selanjutnya. Oke, oke. Karena ini udah hari ketiga nih. Dan kayaknya kalian semua udah kenal dong. Harusnya udah tahu juga siapa yang bakal jadi pembicara kita malam ini. Yap, betul banget. Kita masih akan ditemani sama Kak Fajar, mentor kesayangan kita selama bootcamp ini. Bener banget Kak Dini. Nah, pastinya malam ini juga kita tuh bakal makin seru ya, karena kita bakal belajar banyak hal yang mungkin kemarin kita belum pelajarin nih. Wah, kira-kira apa ya? Mungkin kita harus pastiin nih bahwa materi kali ini bakalan gak kalah seru dari materi sebelumnya. Jadi kalian harus siap juga karena malam ini kita akan dengerin materi yang sangat insightful bahwa cekrek-cekrek dokumentasi dan tentu aja penutupan manis bareng kita pastinya. Udah nggak banget nih Kak Dini. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke sesi utama kita malam ini bareng Kak Fajar. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke inti acara malam ini dan materi hari ini pastinya bakal makin ngebantu banget nih kalian kerja lebih cepat, lebih efisien dan gak ribet lagi sama data. Dan yap, izinkan aku mengingatkan kembali, seperti biasa, sesi ini akan berlangsung selama 60 menit nih teman-teman. Nanti kita bakal kasih pengingat juga kepada Kak Fajar, biar tetap on track, dan kalian semua bisa menyimak sampai akhir. Langsung aja kepada Kak Fajar, waktu dan layar kami persilahkan. Halo, tes suaraku apakah sudah terdengar? Oke, udah terdengar ya. Mungkin aku mau sebelum aku masuk ke materi, aku mau tes suara teman-teman dulu nih. Kalau udah dengar suaraku bisa ketik angka 1 di kolom chat. Apakah teman-teman sudah hadir? Oke, oke hadir semua ya berarti. Oke, aku izin share screen teman-teman. Bentar. Apakah sudah terlihat? Udah ya, udah kelihatan. Oke. Oke, disclaimer sedikit buat teman-teman kalau misal suara aku udah mulai hilang.
Oke, teman-teman semua, maaf sebelumnya kayaknya Kak Fajarnya punya masalah dalam jaringan, jadi kayaknya kita tunggu sebentar aja ya, teman-teman. Kamu bisa ketik satu. Halo, tes tes. Udah aman belum Aman, ya? Kak. Oke. Kalau yang dengar suara aku boleh ketik satu lagi di kolom chat. Oke. Oke, oke, oke. Thank you, teman-teman. Mungkin tadi aku ulang ya sedikit ya, disclaimer. Sinyalku lagi agak bermasalah, baik dari HP ataupun WiFi. Jadi mungkin nanti kalau misal suara aku udah mulai mandat, bisa diinfokan di kolom chat aja ya. Tuh, mau share screen lagi. Oke, bentar. Udah kelihatan belum? Oke. Udah ya, udah kelihatan ya. Oke. Oke, sebelumnya, gak usah kenalan lagi lah ya. Kalau kan kemarin udah 2 hari berturut-turut ya sama aku. Jadi nggak usah kenalan lagi. Mungkin aku mau langsung ke outline materi ketiga, materi hari ketiga. Di hari ketiga ini, kan di hari pertama kemarin kita udah belajar introduction ya. Kenalan sama Excel. Di day kedua kemarin kita udah belajar basic formula, VLOOKUP, lookup, terus average, count, dan sebagainya ya. Nah, di hari ketiga ini kita bakalan belajar 4 poin. Yang pertama ada pembersihan data atau data cleaning. Itu kita pakai text to column, remove duplicates, dan concatenate. Lalu ada fungsi lanjutan pengolahan data, ada if, and, or, left, right, midland, find, and replace. Oke, lalu ada juga yang namanya otomatisasi dan produktivitas. Di sini aku bakal praktekin data validation dan juga keyboard shortcut. Dan yang terakhir, jikalau sinyalnya memungkinkan, kita bakalan praktik sedikit, di mana kemarin sudah aku spoiler ya teman-teman, udah aku spoiler ada 1.000 baris yang bisa teman-teman pelajari juga gitu. Oke. Nah, di Excel itu ada yang namanya data cleaning. Data cleaning ini adalah memungkinkan teman-teman eh, apa ya, menghapus data ganda ataupun data yang harusnya terpisah ataupun data yang seharusnya digabungkan gitu. Kalau Oke, misal Mas. Nge-lag, Kak. Oke, masih ada kendala jaringan dari Kak Fajar. Untuk teman-teman dimohon untuk menunggu terlebih dahulu ya. hai, hai, kayaknya masih bermasalah deh.
Halo, suara aku udah kedengeran lagi belum ya? Halo, apakah udah kedengeran lagi? Oke, Sudah Kak, oke, oke. Aku kayaknya izin off cam ya teman-teman. Sorry banget tadi. Halo, yang udah bisa dengar suara aku bisa ketik angka satu di kolom chat. Oke, oke. Aku izin off cam karena tidak memungkinkan untuk on cam takutnya mental lagi ya. Oke, oke kita lanjut. Oke, oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena ini adalah force major ya, tidak diduga-duga. Oke, kita lanjut ke penjelasan sebelumnya ya. Yang pertama itu di dalam Excel ada yang namanya data cleaning. Data cleaning itu terbagi menjadi tiga ya teman-teman. Yang pertama ada text to column, ada remove duplicates, dan juga concat. Nah, kadang ada beberapa ketika teman-teman pengen apa ya informasi di data teman-teman itu digabung dalam satu sel gitu ya. Itu dalam satu sel ataupun atau dipisahkan oleh karakter tertentu gitu. Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya fitur text to column, di mana teman-teman bisa memisahkan data tersebut menjadi kolom terpisah tanpa mengetikkan ulang. Itu untuk text to column. Nah, text to column ini ada dipisahkan dengan dua cara. Yang pertama ada delimiter atau pemisah ya. Misalnya ada koma, titik koma, spasi, dan sejenisnya. Lalu ada fixed width. Fixed width adalah ketika bagian data tersebut punya lebar karakter yang sama gitu, tapi ini jarang banget dipakai untuk data yang tidak terstruktur. Jadi yang paling sering dipakai adalah delimiter atau pemisah. Nah, lalu eh, selain text to column juga ada yang namanya remove duplicate. Remove duplicate adalah ketika teman-teman punya data ganda. Pastinya kalau misal data teman-teman dikit, gampang ya, tinggal kayak dicari aja nih yang ganda, yang mana aja yang double gitu. Tapi kalau misal datanya banyak kan agak susah ya. Jadi kita bisa pakai namanya remove duplicate. Kapan sih digunainnya? Ketika teman-teman dan entry yang sama persis atau mirip ya nama gitu. Misalnya yang namanya Ahmad Maulana, lalu ada Ahmad Fajri gitu. Itu kan sama. Halo, yang udah bisa dengar suara aku lagi bisa ketik satu di kolom chat. Apakah suaraku aman? Oke, kembali menghilang ya teman-teman. Bentar. Oke, aman ya. Oke, di sini aku coba ulang dari remove duplicate ya. Remove duplikat itu ketika teman-teman punya data tersebut double atau tidak, itu teman-teman bisa pakai yang namanya remove duplicate gitu.
Caranya nanti akan aku coba praktekkan ya untuk remove duplikat ini. Lalu ada data cleaning dengan menggunakan yang namanya lah concat atau concatenate. Jadi tapi kalau yang versi sekarang itu adalah concat gitu. Nah, concat ini kebalikan dari text to column. Nah, kalau text to column kan berarti dia dari satu sel menjadi beberapa sel ya, atau dipisah. Nah, kalau concat ini adalah menggabungkan beberapa sel, dua atau lebih sama depan dan belakang, terus kayak kode barang ataupun kode produk kayak gitu. Di sini bisa lihat sintaksnya gampang sebenarnya kayak tinggal masukin concat lalu teks satu, koma, teks 2 dan seterusnya. Tapi jangan lupa menggunakan ampersand atau dan ya. Operator ampersand ketika teman-teman pengen nambahin beberapa sel menjadi gabungan sel kayak gitu. Oke, sampai data cleaning di sini aman. Kalau aman bisa ketik satu di kolom chat. Oke, aman ya. Oke, sebelum lanjut aku mau nanya dulu teman-teman ada yang pernah pakai data cleaning ini, ketiga data cleaning ini? Kayak misal Kak, aku udah pernah pakai text to column atau text to column tuh susah gitu atau udah pernah pakai remove duplicate kayak gitu. Ada yang belum, ada yang udah. Oke, it's okay teman-teman. Bentar. Nah, oke. Suaraku masih aman ya? Oke, Kak Felix text to column sering Kak kalau nganu dari file CSV. Oke, sering dipakai ketika ada daftar. Kan teman-teman kalau misal lihat gitu ya, kalau file CSV itu mungkin agak berantakan gitu. Kayak misal dia beberapa kalimat jadi satu sel gitu ya. Nah, text to copy atau data yang berkoma gitu untuk dijadikan beberapa atau dirapihkan gitu itu bisa pakai text to column kayak gitu. Tapi biasanya kalau aku sendiri ya teman-teman based on experience, aku jarang banget aku biasanya aku save as ke dalam Excel SX. Jadi aku nggak perlu text to column lagi ataupun kayak pakai rumus segala macam. Tapi biasanya untung-untungan sih kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ada untuk fungsi lanjutan. Fungsi lanjutannya ini ada if, kayak lagu ya, kayak teman-teman. Kalau teman-teman tahu. Nah, oke. Setelah data teman-teman itu bersih, dengan data cleaning tadi ya teman-teman, teman-teman seringkali, oke, suaraku apakah aman? Kalau aman bisa ketik angka 0 di kolom chat. Kalau aman, nggak putus-putus atau nggak hilang-hilangan kayak doi gitu ya, bisa ketik 0 di kolom chat. Oke, oke, thank you teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke fungsi lanjutan pengolahan data. Jadi, ketika data teman-teman udah bersih dengan menggunakan data cleaning tadi, teman-teman perlu untuk melakukan lebih dari sekedar perhitungan atau format dasar. Nah, ini ada beberapa rumusnya. Yang pertama ada if. If itu digunakan ketika teman-teman ingin melakukan pengambilan keputusan menggunakan Excel. Fungsi if ini, kalau if kan di bahasa Indonesia kan adalah jika. Berarti rumus jika ini lainnya jika kondisi salah. Oke, ada 4 sintaks di dalam rumusnya, yaitu if, logical test, value if true, dan value if false. Yang pertama,
Logical test itu apa sih? Lalu ada value if true. Value if true adalah kalau misal logical testnya ini benar, ini mau ditampilin apa sih gitu. Lalu ada value if false. Ini bersifat tapi harus diisi dan juga dari logical testnya itu tidak terpenuhi, mau ditampilin apa sih gitu. Itu untuk if. Oke. Apakah sampai sini suaraku aman? Kalau penjelasanku terlalu cepat, bisa diinfo di kolom chat ya. Oke, aman ya. Oke, bentar. Tadi aku ada info dari sininya, sinyalnya kurang. Oke, sekarang apakah aman? Kalau aman bisa bisa ketik nol di kolom chat. Oke, aman ya. Oke, thank you teman-teman. Nah, contohnya apa? Kita bisa, aku mau kasih contoh di sini if untuk salah satu kondisi ya. Ketika aku seperti ini, if C2 lebih dari 5 juta. Jika ini benar, maka dia akan menampilkan ini, value if true-nya. Tapi kalau misal ini tuh nggak sesuai dengan isi di C2, dia akan menampilkan rendah. Coba sebelum aku terjun ke Excel-nya langsung, aku mau nanya nih, misalnya di C2 ini isinya 7.500.000. Yang bakalan keluar tinggi atau rendah. Musa ini dia tinggi atau rendah. Ketika misalnya ketika di C2 isinya 7.500.000. Tetapi ya kondisi yang diujikan adalah ketika lebih dari 5 juta, maka pada itu dia akan menghasilkan rendah. Jadi jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah tinggi dari rumus if. Ya, teman-teman. Oke, sampai sini apakah aman untuk rumus if? Kalau aman bisa ketik angka 1. Oke, oke aman ya. Nah, if ini nanti ada anakannya lagi, yaitu ada ifs, ifs, dan juga dia bakalan apa ya? If ini bakalan bergabung dengan beberapa rumus lain yang udah aku mention kemarin ya, ada sum if, ada average if, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah and, ada and dan juga or. And di sini adalah ketika kita pengen nguji beberapa kondisi dan akan mengembalikan nilai benar ketika atau hanya jika semua kondisi yang diuji adalah benar. Gitu. Agak bingung ya. Jadi jadi N ini adalah rumus untuk menguji banyaknya kondisi ya. Dan dia akan mengembalikan nilai benar hanya jika semua kondisi yang diuji benar. Intinya kalau misal kita punya dua data nih, kita pakai rumus N. Nah, dia hanya salah satu yang benar daripada rumus logiknya ini, gitu ya. Jika rumus logiknya ini, berarti dia dia akan menghasilkan false, akan salah gitu, tidak bonus, gitu. Tapi kalau misal dua-duanya benar, berarti dia akan mengembalikan nilai true-nya ini.
Itu untuk N. Kalau OR, dia sama menguji beberapa kondisi. Tetapi dia akan mengembalikan nilai benar jika salah satu saja kondisi yang diuji benar. Gitu. Agak bingung? Gak apa-apa. Namanya belajar ya teman-teman. Tapi kalau and dan or ini biasanya memang kompleks. Oke. Sampai sini suara aku aman. Kalau aman bisa ketik satu di kolom chat. Oke, aman ya. Teks ini bisa untuk mengekstrak, mencari, atau mengukur bagian dalam sebuah teks di dalam sel. Tuh. Yang pertama ada left. Left seperti namanya adalah kiri, ekster dari sebelah kiri sebuah teks. Berarti kalau misal ada sel nih, kita pengen ngambil dua karakter dari kiri. Berarti kita bisa pakai rumus left. Gitu. Lalu ada right. Right berjumlah sebelah kanan. Itu. Lalu ada mid. Mid ini dia akan mengekstrak dari tengah. Posisi yang teman-teman pengen. Kayak gitu. Nah, kalau rumus left dan right ini, dia sintaksnya cuman mau berapa nomor sih dari sebelah kiri atau mau berapa nomor dari sebelah kanan. Tapi kalau mid, dia tuh ada tiga. Yang pertama, teks yang mau dikeluarin, nilainya ada start number, posisi karakter pertama, posisi ke-9 gitu. Ke-9 dan berapa angka ke kanan. Kayak gitu. Itu untuk left, right, dan mid. Oke, sampai sini aman? Nah, kalau aman bisa ketik satu biar aku tahu kayak teman-teman aman nih dari sisi suara ataupun dari sisi penjelasan aku ya. Oke, suaraku aman? Aku takutnya suaraku nggak aman nih. Boleh dong di Aman, kolom chat. Kak. Oke, thank you Angel. Aman. Iya, Oke, sampai sini sejauh materi aman? Kalau aman bisa ketik apapun di kolom chat biar aku bisa melihat. aman, Kak. Bisa lanjut. Oke, thank you teman-teman. Oke, lalu ada rumus len. Len ini ketika teman-teman pengen menghitung panjangnya sebuah teks. Daripada satu-satu ya gitu ya, mendingan teman-teman bisa pakai rumus len. Sintaksnya gampang. Len lalu tinggal blok teks yang mau dihitung. Kayak gitu. Coba ya kita praktek dulu untuk yang len ini. Misalnya, kita tadi kita ada apa? If, and, dan or ya. Misalnya, kita coba praktekkan ya. Di sini isinya 50. Ini 5 juta. Lalu di sini tes. Nah, misalnya kalau kita pakai rumus di yang if ini, oke.
Kurang gede ya. Nah, udah gede nih. Misalnya kita pengen tahu di sini tuh hasilnya 5 juta atau enggak. Jadi kalau misal ini 5 juta berarti oke, kalau gitu not oke gitu ya. Nah, misalnya if logical testnya apa yang mau kita uji? Karena di sini kita pengen menguji isi 5 juta nih, berarti kita mas bener mau kita isi apa? Misal kita isi dengan gaji UMR, oke? Bentar, jika F3 lebih dari 7 juta ya, misal 7.500.000. Selain daripada gaji UMR berarti apa? Underpaid, misal ya teman-teman. Lalu enter. Nah, berarti kan kondisinya adalah ketika F3 ini lebih dari 7.500.000, berarti dia gajinya udah UMR nih gitu. Tapi kalau di bawah 7,5, berarti dia masih underpaid. Ya gitu. Itu pertama ya. Ini matematika dasar. Ketika teman-teman nulisnya lebih dari aja, berarti si angka tersebut tidak akan dihitung. Tapi kalau misal dia menggunakan lebih dari sama dengan ini, dia sudah masuk ke gaji UMR. Oke, sampai sini aman? Kalau aman bisa ketik satu. Oke, aman ya. Nah, yang lain aman. Nah, halo, aman lagi. Sudah tidak muncul suaranya. Oke, thank you teman-teman. Maaf sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Tadi yang if. Sampai sini, konsep if, apakah aman? Siap, udah aman, Kak. Oke, kita lanjut ke yang Oke, untuk yang ini dia adalah Anda definisinya adalah ketika keduanya benar. Oke, ya. Oke, kita ulang sedikit yang if ya. Jadi if itu ketika teman-teman menguji suatu kondisi ya teman-teman. Kondisinya adalah ini kondisi. Lalu jika benarnya adalah UMR, kalau itu berarti underpaid. Nah, berarti teman-teman tinggal masukkan rumus if jika. Ini bisa teman-teman baca. Jika kondisi ada di F kan, 3 lebih besar dari 100 misal ya, dia akan menghasilkan UMR. Dan itu berarti ya under, dia udah UMR nih 7. Tapi kalau kita masukkan 6 juta 500 banyak kan guys. Nah, masih ada gitu. Kenapa sih masih pada dia udah 6 juta 100 loh.
Karena di sini kita hanya mengujikan jika kondisi lebih besar, ya dia akan menghitung di sini adalah satu. Tuh. Tapi sini yang lebih besar sama dengan berarti si 6.500.000 atau kondisinya masih 6.500.000 dia sudah UMR karena lebih besar sama dengan itu untuk if ada N ini sebenarnya bisa kita apa ya bisa kita gabungkan dengan if sendiri. Tuh, aku biasanya lebih suka menggabungkan dengan if and. Jadi adalah ketika F3 atau kondisinya itu lebih besar dari 5 juta dan logik kedua adalah G sama dengan UMR. Nah, menghasilkan apa? Misal menghasilkan eh, eh, apa ya? Kaya misalnya atau rata-rata. Lalu enter. Dia akan menghasilkan kaya. Kenapa? Karena keduanya benar. Ini lebih dari 5 juta dan tiga ini UMR. Tapi kalau misal di UMR ini kita tulis underpaid, dia akan menghasilkan rata-rata. Karena dia hanya akan menghasilkan jawaban benar jika keduanya benar. Tapi kalau salah-salah berarti dia akan salah. Gitu. Lalu ada O. Ini bisa kita coba lagi dengan kondisi yang tadi ya teman-teman. Jika kondisinya ini lebih dari 5 juta dan ini sama dengan UMR, dia akan menghasilkan kondisi yang tadi ya, kaya dan juga rata-rata. Bentar. Nah, lalu hasilnya kaya. Kenapa hasilnya kaya? Karena or ini ketika salah satunya salah, dia akan tetap benar, akan tetap sesuai dengan kondisi ketika benar. Gitu. Bedanya dengan ini, kalau N itu, kalau misal dalam kata-kata sehari-hari ya teman-teman, kalau N, dia akan menghasilkan benar jika benar. Tapi salah satu salah berarti salah. Nah, kalau OR, ketika salah satunya salah, dia akan tetap benar. Soalnya masih ada yang benar. Kita pusing, nggak apa-apa. Namanya kita lagi belajar. Oke, sampai sini aman. Kalau aman akan aku lanjut ke tadi apa? The left, mid, right, dan oke. Akan menggunakan tadi kita pakai nama Anfas tadi ya. Nah, dari sini pertama kita hitung dulu ada berapa karakter. Caranya pakai rumus lain tadi. Ini kita 11. Kenapa 11? Kan studi itu 5. Kenapa hasilnya 11? Nah, dia akan menggunakan karakter spasi di sini. Ini kita spasiin juga dia bakalan terhitung meskipun nggak kelihatan. Oke. Lalu kalau misal kita left, kita mengambil 3 huruf dari studi. Berarti ya, caranya yang pertama kita blok dulu nih. Lalu tadi mau berapa? 3 kan? Nah, dia akan keluar 3 huruf dari paling kiri.
Oke. Lalu tengah nih, kita mengambil karakter di tengah. Caranya kita blok lagi. Lalu kita mau start dari karakter keberapa sih? Dan mengambil 5 karakter ke depan. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Gitu. Lalu sebaliknya ada juga yang namanya right. Saya blok lagi. Lalu misal kita pengen ngambil 2 huruf dari paling kanan. Jadi kita tinggal masukkan angka 2 dan enter. Oke. Dia akan menghasilkan di. Seperti itu untuk left, mid, and right. Oke, sampai tadi apakah aman? Kalau aman bisa ketik angka 1 di kolom chat. Bisa ketik angka 1 di kolom chat. Oke, tuh 1, 1, 1, 1. Oke, kalau aman kita lanjut. Lalu ada eh, cara untuk melakukan otomatisasi dan produktivitas. Yang pertama ada data validation. Data validation ini ketika teman-teman pengen mengontrol jenis data atau nilai yang dimasukkan oleh user ke dalam sel. Ini bisa ngebantu untuk cegah inputan yang tidak sesuai atau pengen melakukan konsistensi terhadap data. Ada 4 kriteria, ada beberapa kriteria validasi ya teman-teman. Yang pertama, ada any value. Ya, ini nggak usah pakai data validation juga udah termasuk any value. Lalu ada whole number, hanya mengizinkan angka bulat. Lalu ada desimal, ada list. List adalah yang sering dipakai ya teman-teman. Bikin drop down list dari pilihan yang ditentukan. Ada date, ada time, ada text length, dan juga custom. Tapi yang biasa dipakai adalah list. Kita praktekkan untuk yang list tadi. Caranya adalah teman-teman masuk ke tab data, lalu pilih data validation di data tools, pilih data validationnya, dan ada pilihannya nih ada any value, ada decimal, ada minimum maksimumnya. Tapi yang bisa kita pakai adalah list. Kita bakalan pakai list tadi. List source-nya apa? Source-nya kalau misal teman-teman udah punya datanya, teman-teman tinggal blok aja nih, misal ini ya. Lalu kita enter. Lalu ada juga nih kayak error alertnya atau kayak peringatan kesalahannya. Bisa warning, ada stylenya, ada information. Misalnya title, kita coba salah. Misalnya gini ya teman-teman. Kita oke kan. Yang teman-teman masukin angka 12. Dia akan dia bakal pop up-nya seperti ini. Yang bener aja gitu. Lalu oke. Misal kalau misal teman-teman nulis lab bisa. Karena dia termasuk ke dalam pilihannya. Tapi kalau misal teman-teman tipe aja nih. Ini. Dia bakalan ada pop up notifikasi. Seperti itu. Itu untuk data validation.
Ya kontrol. Halo, aku kembali. Bisa ketik satu. Oke, aman ya. Oke. Oke, sampai sini aman ya berarti ya teman-teman. Oke, aku ulang sedikit dari keyboard shortcut ini. Nah, keyboard shortcut mungkin teman-teman udah sering pakai juga gitu. Apalagi ya Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U, atau Ctrl S gitu. Yang sering teman-teman pakai. Lalu ada Ctrl Z untuk nge-undo, Ctrl Y untuk redo, Ctrl X untuk cut, copy, dan paste. Seperti itu. Nah, coba kalau memungkinkan kita coba praktek lagi. Praktek pakai data yang ada ya teman-teman. Di sini sebenarnya udah ada sih berapa gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada 5 rumus dasar. 5 rumus dasar atau kita coba dari sebelah kiri dulu ya. Di sini kita mau mengkonversikan ini data yang ada di kolom B ke kolom C. Kita konversikan dengan day, month, and year. Oke, caranya adalah teman-teman bisa pakai rumus teks. Teks seperti ini. Pilih value-nya apa, lalu format teksnya mau seperti apa. Misal, di sini kita mau ikutin dari arahan di atas. Nah, dia kan secara otomatis membuat menjadi format yang sudah ditentukan dengan menggunakan rumus teks. Gitu. Ini tabelnya sudah otomatis yang sudah aku mention kemarin dengan menggunakan Ctrl T. Gitu. Ini untuk date, oke, itu untuk melakukan konversi ya teman-teman. Lalu kita geser ke produk kategori. Ini pakai rumus apa di sini? Kita lihat produk kategori mana dari produk date nih. Lengkapi si produk kategori dengan mengambil produk kategori dari produk date menggunakan value-nya apa yang mau kita cari, yaitu kan ini nih. Lalu tabel array-nya dia akan seperti ini. Terus kenapa bawahnya NA? Karena dia ngegeser ke bawah. Oke, halo. Lagi-lagi aku terlempar. Aman bisa ketik angka 0 di kolom chat. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut. Kenapa dia bisa ngegeser? Karena kita tidak mengunci. Kita tidak dia bakalan di sini. Caranya adalah tadi kita kunci dengan menggunakan absolute Fn F4 lalu kita enter. Dia akan otomatis mengisi berdasarkan produk code tadi.
rumusnya sesuai dengan yang tadi aja. Lookup value, tabel array-nya dari product cost sampai price per unit. Lalu dia ada di kolom keberapa? Dia ada di kolom ketiga. Lalu kita masukkan 0. Lalu enter. Dia sama, dia belum kita kunci nih, makanya dia ngegeser ke bawah. Kita kunci dulu dengan menggunakan Fn F4, lalu kita enter. Dia akan menghasilkan seperti ini. Itu untuk price per unit ya teman-teman. Untuk total amount adalah mengalihkan price per unit dengan quantity. Kita kaliin aja nih price per unit dikali dengan quantity. Tes tes. Halo, aman ya? Aman, Kak. Udah kepental 3 kali. Oke, kita lanjut ke, bentar, kita ke sound tadi. Nah, kenapa hasilnya ini dia tidak menghasilkan totalannya? Kita lihat sampai bawah, apakah ada yang ganjel? Nah, betul sekali. Kenapa? Halo, apakah suaraku aman? Kalau aman bisa ketik angka 1 di kolom chat. Oke, aman ya. Semoga internetnya aman untuk 20 menit ke depan. Nah, itu untuk average ya, teman-teman. Karena di sini kan kita mau pakai sum, average, dan sebagainya itu sama nih. Kita bisa, sebenarnya kita bisa tarik aja. Kita bisa tarik ke bawah. Misalnya, kita ganti aja nih depannya. Average, lalu count. Countnya dia ada 1000 gitu. Lalu kita pengen cari nih nilai tertingginya apa? Tinggal ganti dengan max dan nilai terendahnya apa? Kita ganti dengan min. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Pada total amount, gunakan conditional formatting dengan kriteria jika total amount lebih dari 500.000, maka dia akan berwarna hijau. Gitu. Oke, berarti di total amount ya. Kita pakaikan conditional formatting.
Kita misalnya lebih dari berapa? Lebih dari 500.000 ya. Ini kita pakai warna yang ada, warna hijau, green field, 500.000. Baik. Enter. Dia kelihatan kan nih yang warna hijau? Dia cuma satu nih yang warna hijau. Gitu, Tapi kalau misalnya kita ganti di sini 32, dia otomatis berubah menjadi warna hijau. Seperti itu. Lalu filter, yang kita coba filter ya. Kalau sudah data tabelnya di date menjadi dari yang terlama ke yang terbaru. Filter nih kelihatan nih dari April 2023 dia sudah mengurutkan sesuai dengan data yang baru ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada berapa banyak transaksi yang menggunakan payment method debit card. Berarti ini pakai apa? Pakai rumus count. Count if. If range-nya apa? Range-nya adalah payment metode. Mana kita buka aja. H. Kriterianya apa? Kriterianya adalah debit card. Ini kita enter. Dia akan muncul nih. Gitu ya. Kalau misal ditanya berapa banyak berarti pakai count. Tapi kalau misal berapa total, dia menggunakan sum if. Berapa total pendapatan yang berasal dari produk kategori clothing? Pertama, range-nya adalah produk kategori dong. Lalu kriterianya adalah, kriterianya adalah clothing. Sum range. Wait, bentar. Range-nya kita panjangin ke M ya. Sum range-nya adalah total amount. Lalu kita enter. Apakah keluar? Hasilnya keluar. Hasilnya sebanyak 71 juta itu berasal dari clothing. Lalu ada lagi. Kita mau tahu nih rata-rata harga per unit berdasarkan region South. Mana? Ada ya, berarti kita pakaikan average if. Range-nya berarti dari region sampai total amount. Kriterianya apa? Kriterianya adalah South. Apa yang mau kita hitung rata-ratanya adalah total amount. Lalu kita enter. Nah, hasilnya kenapa nih? Hasilnya dia tidak bisa mendefinisikan. Nah, apa? Karena South itu tidak ada, teman-teman. Makanya dia tidak mendefinisikan. Tapi kalau misal kita ganti ke is, dia muncul hasilnya 197.000 itu dari is. Pastikan kalau misal teman-teman menuliskan string atau teks itu pakaikan tanda tip.
Halo, bakal suaraku udah aman? Kalau aman bisa ketik satu di kolom chat. Oke, saya atau sinyal dari HP pun sama aja, agak bitrate. Oke, kita lanjut ya. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu, tadi kita left right udah. Kita coba bukan simpulkan, tabel dari data ini. Kita coba bikin pivot table dari data ini ya teman-teman. Kita blok. Nah, udah semua nih. Lalu kita klik pivot table. Nah, pop-up ini tuh menanyakan kita mau naruh pivot table-nya di mana? Di worksheet baru kah atau di existing worksheet? Bisa kita mau taruh di new worksheet ya teman-teman. Dia akan membuat worksheet baru dan tampilannya akan seperti ini. Nah, terus apa sih yang mau kita tampilkan? Misalnya kita pengen nampilin region ya, region dan total amount. Kita bisa masukkan region di kolom atau di baris gitu ya. Lalu kita masukkan total amount di value. Nah, dia akan tampil seperti ini. Dia akan secara otomatis meringkas tanpa teman-teman harus bikin rumus satu-satu. Kayak sum if south total amount-nya berapa, terus sum if north total amount-nya berapa, begitu. Terus misal mau kita edit lagi nih, kita pengen tahu region dengan karakter umur atau karakter gender ya. Kita taruh lagi nih gender di male, gender di rows ya teman-teman, atau bisa taruh juga di kolom. Kelihatan nih kayak female dari east tuh segini loh, atau male dari west tuh segini gitu. Jadi kelihatan populasinya seperti apa. Misal mau kita taruh lagi nih age-nya agak panjang kalau age ya teman-teman. Nah, jadi bisa nanti kita coba untuk dikualifikasikan lagi atau produk kategori deh. Produk kategori kita taruh di baris. Kelihatan kalau misal beauty di is itu dia 23 juta gitu. Atau misal clothing dari region North itu dia eh, 6 juta untuk male dan juga 7 juta sekian untuk female. Oke, sampai sini mungkin materinya sekian karena sudah cukup juga dari sisi waktu dan aku harap sudah terjelaskan semua. Mungkin aku kembalikan kepada MC. Oke. Terima kasih. Wah, keren banget ya materi dari Kak Fajar barusan, Kak Dini. Yap, bener banget nih Joyce. Banyak banget insight yang bisa langsung kita pakai buat kegiatan sehari-hari nih. Oke, jadi makasih banyak banget buat Kak Fajar. Nah, sekarang giliran kalian nih yang boleh curhat data atau kalau ada yang mau masih bingung atau penasaran, langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom chat atau klik tombol raise hand ya. Bener banget Joyce, jangan malu-malu nih, karena ini waktunya kalian nanya sepuasnya, apalagi malam ini kan bootcamp terakhir kita nih. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin Kak Fajar bisa kasih sedikit kesan dan pesan buat teman-teman nih. Jadi gimana nih Kak, kesan pesan Kak Fajar selama menjadi narasumber di bootcamp kali ini?
Sepertinya Kak Fajar terlempar lagi, Kakak. Halo, suara aku aman? Aman-aman. Oke. Boleh tolong diulang nggak sedikit tadi agak putus-putus soalnya takut kepental lagi nih. Oke Kak, jadi mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin Kak Fajar bisa kasih sedikit kesan dan pesan dulu buat teman-teman yang sudah ikut bootcamp dari sesi awal sampai sesi terakhir kali ini. Gitu Kak. Mungkin gimana sih Kak pesan-pesan dan kesan Kakak selama jadi narasumber di bootcamp ini? Oke. Berarti suaraku aman ya. Oke, kesan-pesanku seru. Jadi karena aku bisa berbagi ilmu ya sama teman-teman yang lain. Karena eh, notabene aku adalah orang yang pengen membagikan apa yang aku tahu ke orang lain gitu ya. Jadi aku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Anufas tadi yang udah apa ya percaya gitu untuk percaya kepadaku untuk mengajar atau memberikan atau sharing-sharing terkait Excel sendiri gitu. Oke, oke. Terima kasih banyak Kak Fajar atas responnya. Nah, Kak Dini, tapi kayaknya yang lain belum ada nih yang kasih pertanyaan. Atau mungkin lagi tulis-tulis kali. Aku penasaran dari Kak Dini sendiri, Kak Dini punya pertanyaan gak sih? Aku ada nih satu pertanyaan buat Kak Fajar. Mungkin aku izin nanya dulu, boleh kali ya? Udah dong. Oke Kak, oke aku izin nanya ya Kak. Em, apa sih Kak perbedaan antara opsi delimited dan fixed weight dalam fitur text to columns? Bingung nih Kak, perbedaannya di mana sih Kak? Oke, bentar aku coba share screen ya teman-teman bisa nggak? Jadi kalau yang namanya delimiter itu dia akan memisahkan. Coba aku balik ke materi aja ya. Bentar. Nah, tadi jenis pemisahan di text to column ya teman-teman. Jadi kalau misal delimiter, delimiter itu ketika data yang teman-teman pengen itu dipisahkan oleh karakter tertentu. Misalnya adalah koma, titik koma, spasi, tab dan lain-lain. Itu dia akan kemudian dipisahkan oleh karakter tersebut. Gitu. Terus kalau fixed width itu dia akan memiliki lebar karakter yang sama, tetapi jarang dipakai gitu. Biasanya yang sering dipakai adalah delimiter karena biasanya teks itu kan berisi misalnya koma, titik koma, spasi. Yang tadinya kayak gini, kalau misal kita pakai teks to column, dia akan menjadi masing-masing. Kayak koma itu di satu sel, titik koma di satu sel, spasi, tab, dan lain-lain di satu sel. Nggak dalam satu sel yang sama, tapi dalam sel yang berbeda. Seperti itu. Jadi tapi yang sering dipakai adalah delimiter. Karena Kak Dini, apakah Kak Fajar terlempar lagi ya? Sepertinya iya Joyce. Oke, teman-teman, mungkin kita bisa tunggu sebentar ya. oke, suara aku aman. Yang tadi udah clear belum jawabannya? Oke Kak, aman-aman Kak. Oke. Oke, lalu ada Kak Angela ya. Perbedaan utama fungsi AND dan OR. Jadi kalau secara apa namanya? Secara konsep AND dan OR itu tadi sudah kita praktekkan yang sebelumnya. Ketika kalau N itu dia akan menghasilkan jawaban benar ketika dua-duanya itu benar. Itu. Ibaratnya gini. Kayak misal kamu sama teman kamu nih. Dia punya tebak-tebakan.
Misalnya si A makan sayur, si B makan buah. Terus jawaban benarnya kan berarti misalnya betul gitu ya dua-duanya. Kalau misal teman kamu nebak si A tuh makan sayur, si B misal balik gitu ya, si A makan buah, si B makan sayur. Berarti nggak betul kayak gitu. Jadi intinya kalau misal dibahasakan, kalau aku biasanya membuat apa ya bahasa sendiri gitu daripada interpretasi Excel. Jadi kalau N itu adalah ketika kedua kondisi tersebut benar, maka hasilnya juga akan benar gitu. Tapi kalau misal salah satunya salah, ya berarti tetap salah gitu. Itu untuk N yang ini. Jadi kalau misal hmm, kita pakai, bentar kita ganti ke UMR dulu ya. UMR, salah. Nah, misalnya kondisi pertama adalah F3 lebih dari 5 juta. Ini benar kan ya? Kondisi pertama benar. Karena isi kondisinya adalah 6,5. 6.500.000. Lalu kondisi keduanya adalah UMR. Berarti benar kan UMR. Berarti dia jawabannya akan kaya. Karena dia dua-duanya benar. Tapi kalau misal OR itu ketika F3 itu isinya lebih dari 5 juta. Ketiga itu isinya UMR. Berarti dia jawabannya akan kaya. Tapi kalau misal si UMR ini kita ganti dengan underpaid. OR itu bakalan tetap benar. Kenapa? Karena dia salah satunya benar. Kayak gitu. Itu untuk N dan OR. Kalau N, kalau misal punya dua kondisi tapi salah satunya salah, jawabannya salah. Tapi kalau OR, salah satunya salah, jawabannya tetap benar. Gitu. Itu untuk N dan OR ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Indela nih. Perbandingan efektivitas pakai concatenate dan flash fill dalam menggabungin. Tapi kalau concat itu, ntar, flash fill membaca pola. Tuh. Kalau concat, dia akan menggabungkan. Misal ada Anufa, di sini ada studi. Pakainya apa? Pakainya, pakainya hasilnya akan seperti ini. Kenapa kok nggak ada spasinya? Karena kita nggak setting spasi nih. Jadi kalau misal mau kita setting spasi, kita tambahkan lagi koma, pakai kutip ya kalau spasi, karena dia terhitung string. Lalu seperti ini, lalu enter. Seperti itu. Kalau flash fill, bentar aku coba, nggak bisa, karena dia belum bisa dipencet. Dia apa ya melihat data selanjutnya itu yang dipilih dan dia tidak melihat pattern atau pola untuk mengisi nilai sesuai dengan keinginan user gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai flash fill, masukin couple of example contoh yang sama gitu ya.
Ya, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi. Aku kembalikan ke MC ya. Oke. Kak, sejujurnya tadi tuh pas bagian akhir itu tuh agak putus-putus ya, tapi aku nggak tahu tadi di device aku atau Kak Dini juga tiba-tiba suaranya hilang pas di akhir. Kak Dini? Di aku putus-putus. Ya, dia aku juga gak putus-putus. Mungkin boleh diulangin lagi, Kak. Karena bener-bener gak kedengeran juga. Oke, yang bagian konflik ya, Setelah concave. penggabungan ya. Ya, setelah concave. Tapi setelah yang spasi concave. Baru itu. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah ketika kapan sih kita pakai flash fill dan concat gitu ya. Kalau flash fill itu dia akan mengisi secara otomatis dengan membaca pola. Pattern dari datanya itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau concat itu dipakai untuk menggabungkan. Nah, di sini kan concat ya. Jadi kalau misal teman-teman mau ngegabungin nih beberapa sel gitu ya, teman-teman bisa pakai concat. Dengan catatan kalau misal teman-teman mau pakai spasi, teman-teman tinggal tambahkan satu apa ya, satu sintaks gitu ya. Sintaksnya adalah spasi tadi, itu dengan pakai tanda kutip, kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman punya datanya lumayan banyak, sebenarnya bisa pakai flash fill dengan catatan polanya itu harus sama, pola yang diujikan harus sama gitu. Tapi kalau concat itu dibebaskan karena dia sifatnya adalah penggabungan. Seperti itu. Oke, oke, Kak. Thank you ya, Kak. Nah, sayang banget ya, teman-teman. Kayaknya sesi tanya jawabnya aku cukupin sampai sini aja dulu. Karena kayak teman-teman yang lain ini udah pada paham ya, Kak Dini. Atau kayaknya udah pada pinter-pinter, jadi nggak ada yang nanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kan memang udah paham ya. Syukurlah. Oke, kalau gitu makasih banyak banget buat teman-teman yang udah merhatiin. Dan terima kasih juga kepada Kak Fajar atas jawabannya yang selalu jelas dan to the point banget. Oke, untuk teman-teman buat Camp Excel, sebelum kita akhiri sesi hari ini, kita akan masuk ke satu momen simbolis nih, sebagai bentuk apresiasi dari kami untuk narasumber yang luar biasa banget malam ini. Oke, walaupun acaranya online nih, tapi itu nggak mengurangin rasa terima kasih kita dan penghargaan kami untuk ilmu yang sudah dibagikan. Maka dari itu, secara simbolis, kami akan menyerahkan sertifikat kepada Kak Fajar sebagai bentuk ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari tim Advast tadi. Dan kami mohon kesediaan Kak Fajar untuk tetap di layar dan kakak operator untuk dipersilahkan menampilkan sertifikatnya secara share screen sebagai simbol penyerahan. Oke, kepada kakak operator juga mungkin boleh nih di screenshot, di screenshot. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Fajar yang sudah nyempetin buat sharing materi yang sangat luar biasa ini selama 3 hari berturut-turut ya. Dan semoga ilmu dan insight-nya hari ini bermanfaat buat kita semua pastinya. Benar-benar. Oke, sebelum kita benar-benar selesai nih teman-teman, seperti biasa, kita bakal mengabadikan momen kita secara seru malam-malam ini. Teman-teman, tolong dinyalain kameranya ya, ditunjukin aja wajah cantik ganteng kalian. Ingat ya guys, ini tuh hari terakhir, jadi rugi banget nih kalau nggak ada dokumentasi kalian dari hari pertama. Yap, bener banget. Mungkin buat teman-teman yang belum belum nyalain kamera, yuk dinyalain dulu ya. Nggak usah malu-malu nih, kita tampil apa adanya aja. Apalagi malam ini adalah malam terakhir sesi bootcamp kita. Benar-benar sayang banget. Ayo teman-teman, hidupin kameranya. Kami tunggu sekitar berapa ya kak? Berapa kita tunggu? 3 atau 5 menit kali ya, Joyce. Oke, kita tunggu. Ayo teman-teman, karena kayak tadi tuh ini tuh sayang banget karena itu hari terakhir guys. Ayo. Kepada operator juga kami minta untuk kesediaannya. Oke, siap-siap ya. Kita hitung bareng-bareng nih, Joyce. Oke, oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, Oke. mungkin Lagi di kak. slide kedua ya. Oke, 3, 2, 1.
Oke, thank Mungkin you. boleh kan sekali lagi deh Oh, terakhir. sekali lagi nih. Oke, kita hitung lagi. 3, 2, 1. Yes. Oke. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita nih udah di sesi penghujung acara hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah hadir dari awal sampai akhir, dari hari pertama sampai hari ketiga, dan bener-bener nyimak. Bener banget nih Joyce, dari awal bootcamp sampai hari ketiga ini, kalian tetap aktif, semangat, dan partisipatif kalian tuh luar biasa banget loh. Oke, aku yakin nih materi yang kalian udah dapat dari hari pertama sampai hari hari ini benar-benar nambah insight dan langsung bisa dipraktikkan di dunia kerja atau tugas-tugas kalian nanti. Oke, mungkin kita bakal ngucapin sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa Let's let's power power up up with with Excel, Excel, the the Expressway. Expressway. See See you you next next time, time and and bye-bye. 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 Mungkin boleh live ya.